Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, welcome back to my channel. Bertemu lagi dengan saya, Lailatul Huzana. Di video kali ini, kita sudah sampai di bab yang ke-9, yang mana kita akan belajar mengenai managing file. Nah, pada managing file ini, ada sekitar 10 pembahasan. Yang mana untuk pembahasan yang pertama, kita akan mempelajari terlebih dahulu struktur direktori pada Linux. Nah, jadi kita harus berkenalan terlebih dahulu nih dengan direktori ataupun file yang terdapat pada Linux. Nah, untuk gambarannya kurang lebih seperti ini ya teman-teman. Jadi yang paling atas ini slice atau yang biasa kita sebut dengan root. Jadi root itu merupakan user dengan hak yang paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktori itu dia berada di bawahnya root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawahnya. Karena tidak ada lagi direktori di atas root ini pada Linux. Teman tidak usah bingung dulu tentang bin, sbin, temporary, dan yang lainnya. Teman-teman untuk basicnya cukup paham tentang home dan juga user. Nah, jadi USR itu atau user itu merupakan file ataupun direktori yang digunakan semua instalasi aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, itu nantinya diletakkannya itu pada direktori user. Jadi kalau disamakan dengan Windows, USR itu sama dengan program file. Di sini saya akan coba buka file. Di sini saya sudah berada di files. Di sini saya akan coba ke disk PC, yaitu ke local disk C. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini terdapat yang namanya program files seperti ini, yang mana program file ini digunakan untuk menyimpan seluruh penginstalan aplikasi. Jadi ketika teman-teman menginstal aplikasi, itu dia akan diletakkan di program files ini. Lalu yang kedua ada home. Home ini merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi ketika user yang ada pada Linux, desktop ataupun pada Linux server itu kita home directory-nya sama. Jadi ketika kita masuk ke dalam home directory itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux server pada Debian itu kita baru memiliki satu user tuh. Kalau saya usernya itu dinamai Laila. Berarti ketika saya buka home itu hanya pada satu user yaitu Laila. Jadi yang paling penting hanya dua itu saja ya, dan ada lagi yang namanya directory etc teman-teman. Cuma tidak ada pada gambaran untuk kali ini, di mana directory etc digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman ingin membangun sebuah web server atau membangun sebuah file server pada Linux, itu nanti semua konfigurasinya kita akan pada directory etc. Jadi nanti kita akan mengkonfigurasi sebuah server pada Linux kita juga akan lebih sering bermain ke directory etc. Nah, di sini saya akan coba login ke Debian server saya. Saya akan masuk terlebih dahulu. Di sini kita masukkan passwordnya. Tunggu. Nah, di sini kita pergi ke terminal, kita cari terminal. Di sini saya juga akan coba masuk ke file juga. Di sini kita juga cari files, kita buka. Tunggu. Oke, di sini saya sudah coba masuk file ya. Di sini ketika teman-teman buka file itu defaultnya teman-teman akan langsung diarahkan ke directory home. Seperti ini ya teman-teman. Yang mana ini terdapat direktori lainnya. Loh, bukannya tadi kayaknya. Kalau misalkan kita buka home, itu user yang ada akan terlihat, lalu mana usernya? Untuk melihat user pada directory itu kita harus masuk terlebih dahulu ke file directory root. Bagaimana caranya? Itu teman-teman bisa klik folder location yang di bawah ini, kita klik. Lalu di sini teman-teman bisa diperhatikan ya, terdapat slash ya. Karena lambang dari root itu sendiri slash ya teman-teman. Lalu di sini kita langsung klik saja. Oke, di sini ada banyak sekali ya file-file penting yang akan kita pelajari nantinya. Dimana di sini ada bin, boot, dev, dan ini ada etc. Yang mana seperti yang sudah saya katakan menyimpan seluruh konfigurasi dan terdapat juga directory home. Ini saya akan coba klik. Kita klik. Nah, dia akan memunculkan nama user saya, dan ketika saya membuat user baru, maka dia juga akan memunculkan user baru tersebut juga di sini ya teman-teman. Di seluruh home directory pada user itu sama, satu saja. Oke, di sini teman-teman bisa juga mengecek parent directory, yaitu dengan mengklik titik 3 yang ada di sini. Kemudian kita klik properties. Oke, lalu di sini belum ada parent directory-nya ya, karena saya belum masuk directory manapun. Ini saya akan close terlebih dahulu, kemudian saya akan coba masuk ke home. Nah, di sini ada titik 3, kita klik.
Lalu kita ke practice. Nah, foldernya adalah slice atau root ya teman-teman. Nah, kenapa home-nya tidak kelihatan? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang, karena saya sekarang berada di directory home. Sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Nah, jadi untuk melihat home atau directory home pada parameter pada folder seperti ini, kita harus masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Ini kita bisa close terlebih dahulu, kemudian kita masuk ini, kemudian kita klik yang titik 3 ini. Kita klik titik 3, kemudian properties. Nah, di sini terlihat bahwa parent foldernya atau folder di atas folder ini adalah home. Berarti karena sekarang saya berada di folder Laila, maka seharusnya berada di slice Laila seperti ini. Oke, kita lanjut pada pembahasan selanjutnya atau pembahasan yang kedua, yaitu navigasi path, yang mana kita akan mempelajari tentang basic command ataupun perintah dasar yang sangat sering digunakan pada Linux. Dan ini juga akan sering kita gunakan pada pembahasan selanjutnya. Jadi ini merupakan perintah dasar yang kita gunakan pada CLI, karena nantinya kita akan mengkonfigurasi semua lab itu kita menggunakan CLI. Nah, jadi kita akan mempelajari dasar terlebih dahulu dari perintah cd. Jadi ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke dalam directory itu, teman-teman bisa menggunakan cd. Jadi kalau misalkan di file biasa itu teman-teman tinggal klik-klik saja. Semisal teman-teman mau masuk ke directory home itu teman-teman tinggal klik home, dan teman-teman mau masuk ke directory bin itu teman-teman tinggal klik saja dan yang lainnya. Sedangkan kalau misalkan di CLI itu teman-teman harus menggunakan perintah cd. Jadi misalkan mau masuk home itu menggunakan cd home, mau masuk bin itu menggunakan cd bin, dan yang lainnya seperti itu. Dan juga terdapat pwd, di mana pwd ini digunakan untuk melihat direktori yang sekarang. Jadi semisal kita masuk ke dalam slice etc slice bin, misal lalu kita sudah 1-2 jam sudah meninggalkan Linux kita, nah lalu kita mau buka lagi tuh Linux kita dan kita ingin melihat nih sekarang kita itu sedang berada di folder mana. Nah, teman-teman bisa menggunakan pwd yang mana dia nantinya akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di directory etc slice bin atau directory yang terakhir teman-teman tinggalkan itu. Lalu terdapat juga perintah ls untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Misal saya ingin melihat file apa saja yang ada pada directory home, itu bisa menggunakan perintah ls. Jadi ls slice home, dia akan memperlihatkan seluruh file yang ada pada home. Jadi kita langsung saja coba ya teman-teman. Nah, jadi ketika teman-teman menggunakan file atau membuka file, dia akan pada dasarnya langsung menampilkan directory home ya. Begitu juga dengan CLI, dia akan masuk ke dalam home. Jadi tandanya bahwa kita sedang berada di home itu terdapat lambang seperti ini di belakangnya teman-teman, terdapat tanda $. Di sini saya akan masuk ke dalam root di file. Kita cukup masuk ke order location di sini. Lalu kita klik ini root, ada tanda slash ini ya, seperti ini. Sedangkan semisal kita di CLI itu harus menggunakan perintah show untuk masuk ke dalam root. Di sini kita masuk perintah show, kemudian di sini kita masukkan password rootnya yang sudah kita buat. Nah, seperti ini. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam home directory-nya root, yaitu pada folder root. Di sini kita cari folder rootnya. Nah, ini kita klik, kita masuk. Nah, namun di sini kita harus masukkan passwordnya. Di sini saya akan masukkan passwordnya. Kita masuk. Nah, seperti ini ya, sudah masuk di file rootnya. Kalau misalkan di CLI itu teman-teman bisa menggunakan perintah cd slice root. Nah, bisa diperhatikan ya, sekarang saya sudah berada di direktorinya si root. Nah, bagaimana cara melihatnya? Itu teman-teman bisa menggunakan perintah pwd. Nah, bisa dilihat ya, sekarang saya sudah berada di root. Nah, lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat isi file apa saja yang berada pada slice root ini dengan menggunakan perintah ls ini. Nah, karena foldernya empty pada folder root ini tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls itu dia tidak akan memperlihatkan apapun ya. Sedangkan saya akan coba untuk masuk ke directory home menggunakan perintah cd slice home. Nah, saya berada di home. Ketika saya pwd, masukkan perintah pwd, saya akan berada di directory home. Ketika saya ls, dia akan menampilkan folder milik saya. Jadi ini kita pastikan melalui file ya, kita ambil terlebih dahulu. Lalu saya akan masuk ke directory home. Nah, benar dia akan menampilkan directory milik saya yaitu Laila. Gimana jika saya akan masuk ke dalam root lagi, ke dalam slice? Kalau tadi saya masuk ke dalam home directory-nya root itu yaitu cd slice root. Kalau sekarang saya akan masuk ke dalam rootnya, bukan directory root seperti ini, tapi cd slice saja. Kemudian saya enter. Kemudian di sini saya akan ls. Kalau di files itu dia
di dalam root itu terdapat banyak file seperti ini, yaitu ada bin, dev, etc, home, dan lain-lain. Dan kita akan pastikan pada CLI ini ketika kita ls enter, dia juga sama ya, akan menampilkan banyak file, ada bin, boot, dev, etc, home, dan lain-lain. Nah, jadi untuk masuk ke dalam suatu directory apapun itu, contohnya seperti mungkin run ya teman-teman, itu teman-teman harus menggunakan perintah cd slice run. Misalkan ya di sini, kemudian di sini kita enter, kemudian kita coba pwd. Nah, di sini kita berada di slice run ya teman-teman. Dan untuk melihat filenya itu dengan perintah ls. Kemudian oke, di sini banyak ya, begitu banyak filenya yang ada di directory run ini. Kita coba cek juga pada filesnya, kita ke run, kita cari run. Nah, ini kita cek. Nah, sama ya teman-teman, di sini ini sama-sama banyak filenya. Kita sekarang lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu absolute versus relative path. Nah, apa itu absolute versus relative path? Jadi, absolute merupakan perintah yang digunakan untuk masuk ke dalam directory dengan memasukkan nama direktorinya dengan mengawali slice. Jadi ketika kita masuk ke dalam suatu directory, kita harus mengawalinya dengan slice. Sedangkan kalau relatif, itu dia tidak diawali dengan slice ataupun lambang root seperti ini ya teman-teman. Jadi apa maksudnya dan kenapa kita harus menggunakan absolute dan juga relatif? Jadi contohnya seperti ini, saya sedang berada di directory home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam directory bin atau lib, saya harus mengawali perintahnya dengan lambang root seperti ini atau slash ya, yang mana berarti ketika saya sedang berada di home dan saya ingin masuk ke dalam directory bin, saya harus memasukkan perintahnya yaitu cd slash bin. Kenapa? Karena directory bin dan juga lib ini dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam directory bin. Yang mana saya berada dalam home, ketika saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd slash bin. Berbeda ketika saya sedang berada di directory user atau USR ini, ketika saya berada di directory user dan saya ingin masuk ke dalam bin atau lib, saya tidak memerlukan absolute path ataupun mengawalinya dengan slice ataupun root. Jadi ketika saya sedang berada di user, lalu saya ingin masuk ke dalam lib, itu saya cukup masukkan perintahnya dengan cd slice lib, begitu saja. Oke, di sini kita akan langsung saja coba pada terminal. Di sini saya sudah masuk terminal dan di sini saya juga membuka file atau masuk ke dalam file untuk membandingkan CLI dengan filenya ini. Tampilannya seperti ini. Ya, pada dasarnya kita akan diarahkan langsung ke home directory. Pada CLI kita coba ls dan kita lihat apakah direktorinya dengan file aslinya itu sama ya teman-teman. Di sini sama-sama ada desktop, kemudian dokumen, download, dan lain-lain. Yang di filenya ini saya akan coba masuk ke dalam directory root dengan mengklik yang other location ini, kemudian kita klik yang ada tanda slash ini, tanda root. Begitu juga dengan CLI-nya kita masukkan perintah show. Di sini kita masukkan passwordnya. Nah, lalu kita masuk ke directory slice dengan cd slice. Dan kita enter. Nah, saya akan memperhatikan absolute path terlebih dahulu ya, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc. Dan saya akan masuk ke dalam Apache 2 ini. Nah, persyaratannya untuk masuk ke dalam Apache, kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba masuk ke dalam Apache, lalu di directory ini, di CLI itu dengan menggunakan absolute path, yaitu dengan mengawalinya dengan lambang slash ya, yaitu cd slice etc, kemudian slice Apache 2, dan kita enter. Oke, bisa diperhatikan di sini kita sudah masuk ke dalam directory-nya Apache dengan masukkan perintah pwd. Dengan masukkan perintah pwd, ini ia akan memunculkan di mana directory kita sekarang. Saya akan masuk lagi ke dalam root, yaitu cd slice, dan kita akan coba masuk ke dalam Apache tanpa menggunakan absolute path. Apakah bisa? Kita coba cd Apache 2, kemudian kita enter. Oke, tidak bisa ya. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slice itu disebut dengan relative path. Dan untuk menggunakan relative path, kita harus masuk ke dalam folder etc-nya terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam Apache, yaitu kita harus masuk ke dalam cd etc tanpa menggunakan slash ya teman-teman.
dan kita enter. Kita masuk ke dalam CD Apache 2 dan kita enter. Jadi kita membutuhkan slice untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relatif, sedangkan persyaratan relatif tidak boleh lompat ya. Jadi misalkan kita ingin masuk ke dalam bin, kita ingin menggunakan relative path, kita harus berada di USR atau directory user terlebih dahulu. Jadi tidak bisa kita sedang berada di home lalu ingin masuk ke dalam bin, kita menggunakan relative path atau perintah tidak menggunakan slice, itu tidak bisa. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu special character, di mana kita akan membahas tentang karakter-karakter spesial seperti titik, tanda lengkung, dan juga karakter dolar. Dan saya akan menjelaskan arti dari setiap karakter tersebut. Jadi ini kita masuk terlebih dahulu ya ke Debian, kemudian terminal. Saya akan menjelaskan dari lambang ini ya teman-teman, yaitu lambang lengkung ini, di mana lambang ini ataupun karakternya ada di sebelah angka 1 kalau di keyboard itu, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di directory. Untuk mengeceknya kita bisa menggunakan perintah pwd. Nah, dan saya berada pada home slide aja. Lalu di sini saya akan coba masuk ke dalam root. Kita masukkan perintah zoom, kemudian enter. Dan di sini kita masukkan password root ya yang sudah kita buat. Dan saya sudah berada di slice home, slice Laila. Apa masih belum ada slice ya? Seperti ini, melambangkan bahwa kita sedang berada di home directory. Seperti yang sudah pernah saya sampaikan bahwa home directory itu bukanlah pada slice home, slice Laila atau slice user kita. Namun home directory root itu berada pada directory bernama root. Seperti ini. Jadi kita masukkan cd slice root. Nah, seperti ini ya, jadi lengkungnya sudah muncul, yang mana ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Kemudian di sini kita masukkan perintah pwd. Dan home directory-nya root itu pada directory dengan nama root. Jadi bukan pada directory nama home ya teman-teman. Lalu yang kedua terdapat karakter dolar seperti yang teman-teman lihat yang ini ya teman-teman. Mana ini melambangkan bahwa kita sedang berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI-nya, jadi bukan root. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh karena kita pada hak akses user biasa. Lalu terdapat yang ketiga yaitu pagar, di mana pagar itu merupakan lambang pada root. Oke, di sini terdapat lambang pagar ya, yang mana ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama teman-teman terdapat tanda pagar seperti ini, itu teman-teman berada pada root ya. Nah, lalu juga terdapat titik seperti ini ya teman-teman. Ini melambangkan directory yang sekarang. Jadi saya akan coba ls. Ini berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada directory yang sekarang ya. Kita coba ls titik, kita enter, maka akan menunjukkan isi file directory yang sekarang. Saya coba untuk masuk ke dalam root lagi, yaitu su, dan disini masukkan passwordnya. Lalu saya akan masuk ke dalam slice, cd slice. Nah, saya akan coba ls, berarti saya meminta untuk lihat seluruh file yang ada pada directory yang sekarang ya. Dan di sini kita masukkan perintah pwd, yaitu pada directory slice ya. Ada apa saja directory slice. Lalu saya akan coba masuk ke dalam cd etc. Lalu terdapat juga lambang yang kelima yaitu titik 2, yang mana ini melambangkan parent directory atau directory sebelumnya. Lalu saya akan mencoba masuk ke dalam directory yang ada pada etc lagi. Saya akan coba ls, enter. Maka akan terdapat directory Apache. Kita clear agar masih dan mudah dipilih. Saya akan masuk ke dalam directory cd Apache 2. cd Apache 2. Enter. Lalu saya akan pwd untuk melihat di mana keberadaan saya sekarang. Nah, ya bisa diperhatikan ya, saya sekarang berada di Apache 2, yang mana parent directory-nya Apache adalah etc. Maka terdapat directory Apache, kita clear.
Saya akan masuk ke dalam direktori CD Apache 2. Enter. Nah, saya akan coba pwd untuk melihat saya berada di mana sekarang ini. Nah, bisa dilihat di sini saya sudah berada di Apache 2, yang mana parent dari direktori Apache adalah. Jadi ketika kita cd titik 2, itu berarti kita masuk ke dalam parent directory. Kita masuk ke dalam etc karena etc merupakan parent directory-nya Apache 2. Oke, saya seperti ini, coba ya, cd titik 2 seperti ini. Kita enter. Berarti saya kembali ke parent directory. Teman-teman, kita masuk pembahasan yang selanjutnya, yaitu kita akan membuat file dengan touch. Yang mana pada pembahasan ini kita akan belajar untuk membuat beberapa file dengan perintah touch. Jadi spesifikasinya kita akan membuat file .txt atau file teks pada Linux dengan perintah touch. Oke teman-teman, langsung saja kita ke Debian-nya, kita running Debian-nya dan buka terminalnya. Di sini saya sedang berada di home directory ya teman-teman. Bisa kita coba cek dengan perintah pwd untuk melihat keberadaan kita sekarang. Nah, benar ya. Di sini saya masih di home directory. Lalu saya akan lihat directory apa saja dan file apa saja di home directory ini dengan perintah ls. Nah, bisa diperhatikan ya teman-teman, di sini di home directory ini ada beberapa file, yaitu ada desktop, dokumen, download, musik, pictures, dan yang lainnya. Begitu juga pada files, kita cek di filesnya, sama ya teman-teman, pada home directory-nya ada desktop, dokumen, download, dan lain-lainnya. Nah, jadi di sini kita akan membuat file dengan perintah touch ya. Nah, untuk caranya itu teman-teman bisa menggunakan perintah touch. Di sini saya akan coba membuat file yaitu dengan perintah touch. Contohnya 12.12.txt ya teman-teman. Dan kita enter. Kemudian kita cek dengan perintah ls untuk melihat apakah file 12.12.txt ini sudah ada gitu. Nah, sudah ada ya teman-teman. Kita lihat juga di files. Nah, ini ya sudah ada juga 12.12.txt. Di sini akan langsung terbuat otomatis. Ini kita juga bisa melakukannya dengan menggunakan metode absolute path yang sudah kita pelajari sebelumnya. Ini di sini kita bisa clear terlebih dahulu ya. Kita clear, mana saya akan mencoba untuk membuat file pada folder dokumen atau directory dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Jadi saya akan touch dari sini ya, tanpa harus masuk ke dalam cd dokumen ya teman-teman. cd documents seperti ini. Jadi kita clear. Jadi saya akan membuat melalui home directory biasa tanpa harus masuk ke dalam dokumen, yaitu dengan perintah touch dokumen slice. Kemudian kita masukkan file apa yang akan dibuat. Contohnya di sini saya akan di .txt seperti ini ya. Enter. Nah, maka secara otomatis di dalam direktori dokumen ia akan langsung terbuat filenya. Kita coba cek di file ya. Kemudian kita ke dokumen. Kita cek. Nah, bisa dilihat ya, ada di .txt. Yang mana tadinya di dokumen ini kosong ya, teman-teman. Kemudian di sini saya akan coba lagi, misal di sini saya akan touch dokumen touch dokumen 15.txt. Dan kita lihat. Maka dia akan langsung terbuat ya. Maka dia akan langsung otomatis terbuat, dan itu jika kita menggunakan absolute path. Kita coba cek ya di sini. Nah, ini ya teman-teman, 15.txt. Kita coba ls apakah benar si file touch dokumen 15.txt ini sudah terbuat. Kita bisa cek dengan perintah ls apakah benar di dokumen itu si folder 15.txt-nya itu sudah ada. Kita coba ls untuk melihat ya teman-teman, dokumen slice. Nah, sudah ada ya teman-teman. Di sini ketika kita ls dokumen itu dia akan muncul 15.txt, d.txt, di mana ini file yang kita
buat barusan. Kita lanjut pada pembahasan selanjutnya, yaitu perintah ls advance, dimana sekarang kita akan berkenalan dengan perintah ls advance. Jadi seperti yang kita ketahui, ls merupakan perintah yang digunakan untuk melihat suatu direktori, yang mana di pembahasan sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Contoh, teman-teman masuk ke dalam direktori dokumen dan teman-teman ingin melihat isi dari direktori dokumen tersebut. Nah, yaitu dengan perintah ls, maka kita bisa melihat isi dari direktori dokumen tersebut. Nah, apa bedanya dengan ls advance? Kalau ls advance itu dia memperlihatkan lebih detail dibanding dengan perintah ls biasa. Nah, jadi saya akan memberikan perintahnya nanti. Jadi bukan hanya perintah ls saja, namun akan terdapat perintah ataupun objek tambahan setelah perintah ls. Oke, kita langsung saja running Debian-nya dan buka terminal Debian-nya. Di sini kita akan coba pwd untuk melihat keberadaan kita sekarang. Oke, seperti yang teman-teman lihat ya, di sini cara defaultnya itu kita akan di home directory terlebih dahulu. Nah, di sini saya akan ls, maka dia akan menampilkan berbagai direktori default termasuk direktori atau file yang sudah kita buat sebelumnya. Ini ya, file yang sebelumnya saya buat 12.txt. Nah, di sini saya akan menggunakan perintah ls, di mana terdapat perintah ls lain atau perintah ls yang bisa kita gunakan untuk melihat detailnya, yaitu ls-a. Nah, jadi ls-a ini digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi. Jadi, hidden directory seperti itu. Jika kita menggunakan ls saja, dia hanya akan menampilkan direktori biasa. Yang tersembunyi dia tidak akan memperlihatkan. Maka, dengan min-a ini, dia akan memperlihatkan direktori atau file yang tersembunyi atau hidden file sebutannya ya teman-teman. Dan tanda bahwa file atau direktori yang tersembunyi itu dia diawali dengan titik seperti ini. Nah, itu jika kita menggunakan ls-a. Dan ada lagi ls-l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori. Jadi ini teman-teman yang ada drwx strip xr seperti ini, dan juga nama usernya itu bisa diabaikan saja dulu karena kita akan mempelajarinya nanti. Nah, yang mungkin teman-teman harus tahu adalah ini ya teman-teman, tanggal dan juga waktunya. Jadi karena saya belum buka file apapun selain dokumen, jadi di sini tanggalnya tidak akan update ya. Kecuali dokumen ini terakhir saya buka ya, tanggal 8 Oktober, sama ya, Oktober 8, dimana ini tanggal terakhir saya buka. Dan ini kenapa yang desktop 2 September 29, kemudian download juga September 29, dan seterusnya ini, karena ini tanggal dibuatnya. Sedangkan kalau dokumen Oktober tanggal 8 itu terakhir dibuka. Jadi dokumen ini sama-sama dibuat pada September tanggal 29, cuman ini barusan dibuka, terakhir dibuka pada tanggal 8. Jadi dia akan update otomatis ketika kita membukanya ya. Nah, kita juga bisa menggabungkan kedua perintah tersebut, yaitu dengan ls-la. Jadi, karena kita sudah mencoba ls-a dan juga min-l, kita bisa min-a untuk melihat hidden file atau hidden directory, dan juga kita bisa melihat detail dari hidden file atau hidden directory-nya. Kita coba lihat. Nah, jadi yang awalnya titik ini, ya teman-teman, ingat. Nah, jadi yang awalnya titik ini, ingat-ingat kalau ada file-file diawali titik seperti ini berarti file yang hidden atau file yang tersembunyi. Nah, jika kita ingin melihat detail dari file yang tersembunyi ataupun directory yang tersembunyi, itu bisa menggunakan perintah ls min-la. Dan kita, nah, saat dilihat ya, ini detailnya dari direktori yang tersembunyi itu. Kalau ls min-l saja, itu dia akan menampilkan detail dari dokumen yang tidak tersembunyi. Oke teman-teman, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, di mana kita akan membuat direktori dengan mkdir atau dan perintah mkdir. Nah, kalau sebelumnya kita sudah membuat file dengan perintah touch, yaitu cuma file, sekarang kita akan membuat sebuah direktori karena dengan perintah touch itu kita hanya bisa membuat satu file. Yang spesifikasinya di pembahasan sebelumnya itu kita membuat file dengan format teks. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk membuat direktori dengan perintah mkdir. Oke, teman-teman bisa buka terminalnya terlebih dahulu, kemudian teman-teman bisa beri perintah ls di sini untuk melihat apa saja direktori di dalamnya. Oke, di sini ada dokumen, musik, public, video, desktop, download, picture, template, dimana ini adalah direktori default ya teman-teman. Nah, kemudian untuk membuat direktori baru, kita bisa memberi perintah mkdir. Lalu di sini kita masukkan namanya, misalkan di sini saya akan memberi nama direct new. Kemudian kita enter, kemudian kita coba ls, enter. Nah, untuk melihatnya apakah direkturnya sudah
untuk melihat apakah sudah ada direct new. Oke, di sini sudah ada ya teman-teman, ini direct new. Kemudian kita akan coba masuk ke direktorinya. Kalau misalkan di file biasa kita tidak bisa masuk, contohnya di sini saya coba masuk ke cd 12.12.txt dan nah, jelas tidak bisa ya teman-teman. Di sini ada peringatan not a directory. Namun ketika kita membuat suatu file atau direktori dengan mkdir itu baru bisa masuk ke dalam direktorinya. Kita coba masuk ke direktorinya direct new yaitu dengan cd direct new. Kemudian kita enter. Oke, sekarang saya sudah berada di direktori yang baru saya buat yaitu direct new. Dan di sini saya coba ls. Nah, ketika ls dia tidak ada apa-apa ya, masih kosong ya teman-teman, karena kita belum membuat file apapun di direct new. Lain untuk membuat direktori di dalam direktori ya teman-teman, karena sebenarnya kita hanya membuat satu direktori yaitu mkdir direct new seperti ini, mkdir direct new seperti ini ya. Nah, misal teman-teman ingin membuat sebuah direktori di dalam direktori dan di dalam direktori juga. Jadi contohnya teman-teman ingin membuat direktori satu, lalu di dalamnya dir 1 ada dir 2, lalu di dalamnya dir 2 ada juga dir 3. Nah, ini ada metodenya. Jadi kita bisa menggunakan metode ini sebagai pembuatan direktori di dalam direktori dan juga di dalam direktori juga. Caranya adalah sini teman-teman membuat direktori yang pertama terlebih dahulu yaitu dir 1 mk dir 1 dan enter. Lalu dir 1 teman-teman gunakan tombol arrow ke atas untuk mengulanginya perintah sebelumnya. Lalu di sini kita beri slice dir 2 untuk membuat dir 2 di dalam dir 1 dan kita enter. Ini berarti kita membuat direktori 2 di dalam direktori 1 ya. Nah, lalu ingin membuat direktori di dalam direktori 2 bisa seperti ini teman-teman. Mengkalir dir 1 slash dir 2 dan slash dir 3 misalnya. Dan nah, sekarang kita coba ls untuk melihat apakah sudah terdapat ya dir 1. Lalu kita coba masuk dir 1 yaitu cd dir 1. Nah, kita sudah masuk dir 1. Lalu kita ls. Nah, ada dir 2 ya di dalam dir 1 ini. Lalu kita masuk dir 3 yaitu lalu kita masuk ke dir 2 yaitu cd dir 2. Kemudian ls. Di dalam dir 2 sudah ada dir 3 ya. Kemudian kita masuk dir 3 cd dir 3. Enter. Nah, lalu kita ls. Nah, kalau di ls nya pasti tidak ada apa-apa, masih kosong ya teman-teman. Lalu teman-teman juga bisa melihat yang mana file directory dan juga yang mana file biasa yaitu dengan perintah ls min l dan enter. Terdapat tanda ataupun seperti abjad seperti ini ya teman-teman. Dan ini juga kita bisa membedakan antara file biasa dan juga file directory. Di sini untuk membedakannya teman-teman bisa perhatikan abjad depannya ini ya. Kalau ada abjad atau huruf T ini berarti dia directory. Sedangkan kalau tidak itu berarti dia file biasa. Oke, kita masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu perintah cp atau komen cp. Jadi apa itu perintah cp? Cp itu merupakan perintah ataupun komen yang digunakan untuk mengcopy. Jadi cp itu singkatan dari copy ya teman-teman, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file ataupun directory, yang bahasanya itu bisa dibilang menduplikasi. Jadi misal kita memiliki sebuah file, itu kita bisa menduplikasinya dengan perintah cp kalau di terminal. Langsung saja di sini kita akan bandingkan terlebih dahulu dengan filesnya, tampilan filesnya ya. Di sini atau cara mengcopy-nya ini kita menggunakan aplikasi files. Jadi di sini saya punya dua file di direktori dokumen, ini dia. Kalau cara umumnya menggunakan GUI itu teman-teman tinggal blok seperti ini, kemudian klik kanan dan kita pilih copy, lalu dia akan otomatis mengcopy dan kita tinggal paste-nya dan taruh di direktori yang kita inginkan. Misalkan di sini saya akan paste di direktori home ya, kita paste. Nah, dia akan muncul ya halo.txt dan halo1.txt seperti ini. Namun berbeda jika di terminal. Saya akan move terlebih dahulu yang di sini ya. Jadi untuk di terminalnya kita bisa mempercepatnya dengan perintah cp
dokumen, slice, masukkan nama filenya itu saya halo.txt spasi, kemudian kita masukkan si filenya ini akan dipindah kemana. Di sini saya akan pindahkan ke home directory, home di mana slice saya, usaha saya. Di sini saya berhasil mengcopy si file halo.txt nya ini ke home user saya ini ya teman-teman, sudah ke copy di sini. Kita coba guys untuk mengeceknya juga ya. Oke, sudah ada ya teman-teman ini. Dan kita akan mengcopy yang halo1.txt juga. Di sini saya akan masukkan nilai itu cp dokumen slice. Ini kita tinggal tambah satu. Ke home Laila. Enter. Nah, kita ls apakah sudah juga? Oke, sudah berhasil teman-teman. Ada ini halo 1.txt ini ya. Coba buat file lagi dengan touch dokumen slice, mungkin halo 2 ya teman-teman, .txt. Bentar. Yang kita cek pada ini ya, pada filenya apakah sudah. Nah, sudah ya teman-teman. Lalu kita juga akan mengcopy si halo2.txt nya ini juga, yaitu dengan perintah yang tadi ya, cp documents halo2.txt ke home Laila. Nah, sudah ya teman-teman. Kita coba cek untuk membuktikan. Nah, sudah ya, ini ada halo2.txt. Mana jika kita ingin mengcopy semua file yang tadi itu secara langsung, yaitu dengan ini ya teman-teman, perintah cp halo.txt, halo1.txt, kemudian halo2.txt, dimana ini file yang tadi ya teman-teman. Kemudian di sini tujuan filenya yaitu di sini saya akan mengcopy seluruhnya ini ke desktop. Ini di sini slice dan kita enter. Nah, lalu kita coba cek dengan ls desktop slice. Oke, berarti ya teman-teman, di sini pada desktopnya sudah ada semua file yang barusan kita copy. Kemudian semisal teman-teman mau copy begitu banyak filenya sampai 50 misalkan, itu teman-teman bisa menjadikannya dengan bintang saja. Jadi seperti ini, cp bintang.txt, kemudian di sini tujuannya mana, misalkan di sini saya ke directory public dan slice. Di sini saya akan coba bentar. Nah, kemudian di sini cara otomatis semuanya akan langsung ke copy ke directory publicnya ya. Di sini kita bisa lihat yang ls public slice. Nah, ya, sudah ada ya. Kita cek juga pada filesnya. Oke, sudah ada juga ya teman-teman di sini. Bagaimana jika kita ingin mengcopy directory one filenya saja? Kita coba ls dir 1, bentar, oke, dir 2. Kita bisa menggunakan perintah cp min-r dir 1 slice dir 2. Kemudian kita masukkan tujuannya. Di sini saya akan ke home slice Laila slice, enter. Oke, jadi saya mengcopy ke dir 2 yang berdasarkan pada dir 1 ke directory yang sekarang. Kemudian kita coba ls untuk mengeceknya ls. Oke, berhasil ya teman-teman. Di sini di home slice Laila ini sudah ada dir 1 dan juga dir 2. Masuk ke pembahasan selanjutnya yaitu perintah mv. Di sini mv dapat digunakan untuk merename directory atau file. Jadi kalau teman-teman membuat suatu file atau suatu directory kemudian terdapat kesalahan, teman-teman bisa mengubah penamaan dari file tersebut dengan perintah mv ya. mv juga dapat digunakan untuk memindahkan suatu file. Jadi misal teman-teman mau memindahkan file ke directory 1 ke directory 2, itu juga teman-teman bisa menggunakan perintah mv. Pada terminal kita coba ls. Ada file halo1, halo.txt, halo1, halo2, dan juga halo2.txt teman-teman. Oke, di sini saya akan mencoba mengubah atau merename nama dari file halo.txt. Kita coba dengan perintah mv halo.txt. Di sini kita akan ubah apa? Terserah teman-teman. Di sini saya akan ubah ke replace.txt. Kemudian enter. Oke, kemudian kita cek device. Oke, di sini sudah ubah ya teman-teman.
menjadi replace.txt. Kita masuk ke pembahasan yang terakhir, yaitu perintah rm. Perintah rm itu digunakan untuk menghapus suatu file, sedangkan perintah rmdir sendiri untuk menghapus suatu direktori. mv juga bisa digunakan untuk memindahkan suatu file ya teman-teman, yaitu dengan perintah mv dokumen slice. Jadi kita masukkan file apa yang akan dipindahkan ya. Ini saya akan memindahkan file halo3.txt. Ini menandakan kemudian titik ya teman-teman, gimana ini menandakan direktori yang sekarang. Kemudian kita enter, kita coba ls. Oke, halo3.txt sudah berhasil dipindahkan ya teman-teman. Oke, di sini kita akan mencoba perintah rm ya. Oke, di sini saya akan mencoba untuk menghapus si file replace.txt ini. Saya akan coba hapus file tersebut ya dengan perintah rm t-txt. Dan kita coba ls. Nah, si file replace.txt nya sudah tidak ada ya di direktori home-nya. Teman juga bisa menghapus file dari halo.txt sampai halo.txt3 dengan perintah rm halo bintang .txt dan enter. Kemudian di sini kita coba ls untuk melihat apakah masih ada. Oke, sudah tidak ada ya teman-teman file dari halo.txt nya, baik itu halo.txt, halo.txt1, halo.txt2 sampai halo.txt3. Berarti semua file halo.txt nya sebenarnya sudah hilang teman-teman. Di sini teman-teman juga bisa menghapus directory directnew, yaitu dengan perintah rmdir directnew space enter. Nah, dan di sini kita coba cek dengan ls. Nah, di sini sudah tidak ada ya teman-teman direktori directnew-nya. Kita coba juga hapus direktori dir dengan perintah rm dir 1/enter. Ya teman-teman, karena di dalam direktori 1 ini masih ada file-file dir 1, dir 2, dan juga dir 3. Jadi syaratnya untuk menghapusnya itu di dalam direktorinya ini tidak boleh ada file apapun. Jadi kita harus hapus terlebih dahulu dir 3, baru dir 2, dan yang terakhir baru dir 1. Caranya ini teman-teman. Caranya yaitu kita masukkan perintah rmdir dir 1 slice dir 2 slice dir 3 dan enter, dan lakukan hal yang sama juga. Kita bisa memakai arrow dan yang ini kemudian kita hapus yang dir 2 nya rmdir dir 1 slice dir 2 ya, dan enter, dan kita hapus lagi, lalu kita hapus yang rmdir 1 dan enter. Oke, saat saya ls dia sudah tidak ada dir 1 ya, berarti sudah tidak ada, sudah kehapus dir 1 nya. Kita cek di pasnya juga ya, sudah tidak ada dir 1. Oke, mungkin itu saja materi yang dapat kita pelajari kali ini. Sampai bertemu di video selanjutnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.